What do you call it? The iron. Nah, ini lapis emas putih dengan This emas is golden plated, white golden plated. Ya. Itu. There's a picture of Pangeran Diponegoro with the famous horse and keris. Dan ini salah satu alasan kenapa tadi membukanya itu pelan-pelan agar kadar emasnya ini tidak mudah rusak. The reason why this keris open slowly to preserve the white gold, so not scratch. Jadi saya akan menerangkan pencucian pusaka yang selama ini pada umumnya orang bilang itu adalah mistis dalam analogi klinik. Ini salah. Saya akan menjelaskan secara ilmiah. He will tell us why the pusaka needs to be washed to preserve. Ya. Misalnya ada kalau pencucian pusaka itu selalu dengan menggunakan air kelapa. Okay. Why they use coconut water to cleanse the keris? Ya. Karena air kelapa mempunyai kandungan zat asam yang sangat tinggi. Because coconut water has high level of acid. Ya, untuk melunturkan karat. To destroy the rust. Ya. Nah, kemudian air kelapa itu And then the coconut water bisa menetralisir racun. can neutralize the poison in the keris. Ya. Agar apa? Agar So apabila ya pada prosesi pencucian berikutnya in the process of next cleaning, si pencucinya ini tergores, the washer get cut. dia tidak infeksi. He did not get infection from the keris. Ya. Itu air kelapa, kenapa juga pakai jeruk nipis? And also they use lemon. Ya, itu juga zat asamnya untuk melunturkan karat. Okay, to destroy the rust in the keris. Ya. Lalu kenapa harus pakai air bunga? And then why we have to use flowery water? Water, air bunga. Nah, air bunga itu penyebab karat itu adalah bakteri. One of the destroyer of the keris is some type of bacteria. Ya, untuk mematikan bakteri To itu kill the bacteria, we use flowery water. digunakanlah sari-sari bunga They use the essence of flower, yang mengandung antibakterial, antiseptik dan antibiotik. which consists of antiseptic. Ya, karena dulu belum ada pabrik sabun, kasih tahu. Because in the old times there was no soap factory. Ya. Itu ya. Nah, itulah fungsi pencucian yang menggunakan air bunga. That's the function of flowery water in keris cleansing ritual Ya. or any other pusaka. Berapa hari masuk di dalam kuku air kelapa? Air kelapa Berapa hari? pada saat di pencucian saja. Only wash, Ya. not Ya. Enggak 3 hari. Oh tidak, tergantung daripada kondisi setiap pusaka. Tapi tetap dipakai Jumat Kliwon atau Jumat Ligi? Oh tidak selalu, Oh tidak selalu. tidak selalu. Kami di sini menggunakan atau mencuci pusaka ini sesuai dengan kondisi pusaka masing-masing. Jadi tidak harus dengan waktu-waktu tertentu. Ada yang 1 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Oh, they don't have a exact time. You can wash it once in a month, or one time in 2 months, or one time in 3 months. Jadi tergantung daripada kondisi. Depends of the condition of the pusaka. Dipakai minyak? Pakai minyak. Minyak apa? Kadilangu. Adilangu. The oil is kadilangu, ada contohnya. Kadilangu ada di dalam ya. Oh. Itu produk dari Keraton Solo. It's a product of from Keraton Solo. Yang hitam. Ya, ada yang hitam, ada yang putih, ada 2 macam. Ya, kemudian kenapa diasap di atas menyan ya? Asap. Also, after they cleanse it, they put the keris Incense. in incense aroma Ya. Yang pertama itu selain untuk mematikan bakteri, to kill the bacteria, ya, juga untuk mengeluarkan kotoran-kotoran. to cleanse the keris. Ya. Kenapa menggunakan asap? Karena pori-pori pusaka ini lembut, harus dengan yang lembut juga. Because the pusaka has pores, so it will cleanse the pores with the incense aroma. Ya, supaya keluar. Ya. Nah, kebanyakan
Ya, karena di sinetron suka pakai jurus-jurus, itu tidak begitu. Okay. Ya, jadi artinya mindsetnya secara ilmiahnya itu tertutup. Okay. Ya, So seperti if itu. you see some people doing it with some jurus, that's not necessarily right, because what's important is to cleanse regularly with the right technique. Sesudah dicuci